Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali dipersekutukan, diperjumpakan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita bersama-sama mengawali dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 137. Adakah berat beban hidupmu? Kita nyanyikan bersama dengan anak-anak kita dari Sound of Gading Indah. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhan. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhan. Bimbanglah kau kan hari depanmu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Risaukah kau akan kematian? Sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Kristus banyaklah keluhan. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan, jangan gentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, karena itu kami percaya, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi Engkau yang mempersatukan kami di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus Kau nyatakan, yang memungkinkan kami bisa berhimpun seperti saat ini. Kalau sebentar kami akan membaca apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu serta merenungkannya. Mampukan kami ya Bapa
memberi diri kami dipimpin, dikuasai sepenuhnya hanya oleh Sang Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Sehingga dengan hikmat-Nya kami bisa makin memahami apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dengan kekuatannya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita baca, kita dengar, dan renungkan pada saat ini terambil dari kitab Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyinya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Ratapan ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda pernah mengalami kegagalan? Pernah? Saya pikir setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bentuknya tentu berbeda-beda. Ada yang gagal atau pernah punya pengalaman gagal dalam studi. Ada yang gagal dalam bisnis atau pekerjaan. Ada yang gagal dalam proses menemukan pasangan hidup dan sebagainya. Bahkan bukankah sebenarnya sejak kecil kita juga sudah bersentuhan dengan pengalaman kegagalan. Sama seperti saat kita kanak-kanak, ketika anak kita belajar berjalan, tidak langsung dia bisa berjalan dengan lancar. Dalam proses, dia bisa terjatuh. Kala itu, apa yang kita sebagai orang tua perbuat ketika melihat anak kita yang sedang belajar jalan terjatuh? Apakah kita akan memarahinya, membodoh-bodohkan anak kita? Bodoh, jalan aja nggak bisa, dan seterusnya. Oh, pasti tidak, saudara-saudara. Kita tidak akan memarahi, kita tidak akan membodoh-bodohkan anak kita yang jatuh ketika belajar berjalan itu. Kita akan mengangkat anak kita akan memeluknya, kita akan menyemangati dia. It's okay, kamu pasti bisa. Ayo, coba lagi. Papa, Mama menjagamu. Saudaraku, itu yang saya bayangkan tentang Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dia
tahu persis kelemahan dan keterbatasan kita, dan yang terutama, Dia sungguh mengasihi kita. Tentu tidak berarti bahwa Allah menyetujui kegagalan-kegagalan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tentu tidak berarti bahwa Allah oke-oke saja dengan dosa-dosa kita. Tidak demikian. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, maka Dia memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk bangkit dari kegagalan-kegagalan kita. Kesempatan untuk bertobat, untuk terus berproses menjadi manusia baru di dalam Kristus. Itu yang saya hayati setiap kali membaca Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bahwa karena kasih setia-Nya yang tak berkesudahan itu, maka setiap hari Dia melimpahkan rahmat-Nya. Limpahan rahmat Tuhan Allah kita berarti juga kesempatan yang Dia berikan agar kita bangkit dari kegagalan kita, agar kita tidak terperangkap di dalam kegagalan itu, lalu menjadi lumpuh tak berdaya. Kasih setia-Nya yang tak berkesudahan, limpahan rahmat-Nya, itulah yang menumbuhkan dalam diri kita pengharapan. Pengharapan yang memampukan kita bangkit dari kegagalan kita dan melanjutkan pendakian hidup ini. Jangan menyerah karena pernah gagal. Konon Thomas Alva Edison, dia berhasil menemukan lampu pijar yang sangat bermanfaat bagi manusia sampai sekarang, setelah ia mencoba tidak kurang dari 1000 kali. Saudaraku, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bayangkan bahwa setiap kali kita gagal, Allah Bapa kita mengulurkan tangan. Dengan tatapan penuh kasih dan suara lembut, Dia berkata, "Mari anakku, genggam tanganku, bangkit bersamaku. Kau tidak sendirian, aku bersamamu, selalu menyertaimu." Saudara-saudaraku, mari jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan Allah Bapa kita berikan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan kasih setiamu terus Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tidak berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Itulah yang membuat kami tetap punya pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun di sana sini kami mengalami kegagalan demi kegagalan, termasuk juga kegagalan untuk bisa menjalani hidup sebagaimana layaknya umat Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami. Ya Tuhan, kasihani kami. Berikanlah kami
kekuatan untuk mau terus menggenggam tangan kasih-Mu yang terulur menopang kami. Berikan kepada kami hikmat untuk tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri, agar dari hari ke hari kami boleh terus bertumbuh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dengan kerinduan itu saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta di dalam rangka terus melakukan pemulihan perekonomian di negeri ini. Kami mengucap syukur untuk perkembangan-perkembangan yang telah terjadi, dan kami percaya itu tidak lepas dari kasih karunia yang Allah Bapa limpahkan bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi upaya-upaya penanganan pandemi COVID yang masih belum usai ini. Tuhan, Engkau yang terus menyertai pemerintah di dalam mengarahkan upaya-upaya agar masyarakat dan bangsa ini bisa menghadapi dengan benar pandemi yang belum usai ini, serta dampaknya di berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di dalam penyelenggaraan pendidikan di semua tingkat atau jenjang pendidikan yang ada. Biarlah Tuhan, pendidikan yang diselenggarakan baik oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta menjadi sarana yang baik dalam membekali anak-anak bangsa dengan apa yang dibutuhkan untuk bukan cuma sekedar punya bekal mencari uang, tapi punya bekal yang cukup menjadi manusia-manusia yang punya dan merawat nilai-nilai luhur di dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu dengan rupa-rupa kegiatan yang diselenggarakan, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Kami berdoa untuk penyelenggaraan sakramen baptisan kudus anak, serta penerimaan anggota pada tanggal 20 November mendatang. Kami berdoa bagi persiapan dalam rangka memperingati hari kelahiran Yesus. Kiranya ya Bapa, Kau berkati dan sempurnakan pekerjaan panitia maupun majelis jemaat di dalam rangkaian kegiatan Natal yang menjelang ini. Kami berdoa untuk kebaktian-kebaktian baik yang diselenggarakan secara tatap muka maupun sebagian yang juga diselenggarakan secara onsite. Kami berdoa bagi pemahaman Alkitab, bagi malam puji dan sabda, dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Tuhan pakai semua itu menjadi sarana yang baik untuk pertumbuhan iman dan spiritualitas jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi persekutuan doa pagi. Kiranya Tuhan, Engkau yang kuduskan dan sempurnakan, agar pelayanan persekutuan doa pagi ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi anggota dan simpatisan yang ambil bagian di dalamnya. Saat ini ya Bapa, kami secara khusus juga berdoa bagi anggota dan simpatisan yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tentu yang diharapkan manakala kami sakit adalah kesembuhan. Itu juga yang kami mohonkan.
Engkau juga yang berkenan kuduskan, sempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dijalani oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan, beri hikmat kepada para dokter untuk bisa mendiagnosa dan menentukan tindakan-tindakan pengobatan yang setepatnya. Bagi yang harus menjalani perawatan, Engkau juga yang tambahkan kekuatan. Engkau juga Bapa yang cukupkan segala yang dibutuhkan untuk upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Dan Engkau juga yang tambahkan kasih yang meluap kepada keluarga yang mendampingi, sehingga lewat kehadiran mereka, saudara-saudara kami yang sakit boleh merasakan juga kehadiran Tuhan. Sekiranya ada yang masih harus menanggung sakit penyakitnya, Tuhan tambahkan kesabaran, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga baik si sakit maupun keluarga dapat tetap bersyukur bahkan memuliakan Tuhan. Kami berdoa memohonkan semua itu bagi Ibu Damayanti, bagi Angel, bagi Ibu Henny Imelda, bagi Ibu Naomi, bagi Bapak Xiao Hin Leong, bagi Ibu Oktarina, bagi Ibu Iren, anak dari Ibu Sinta, bagi Bapak Susanto, bagi Ibu Dewi, mama dari TPG David, bagi Ibu Mahda Lumenta, Ibu Lani Suhanda, Bapak Anwar Effendi dan keluarga, Ibu Hana Ginarti, Ibu Yvonne Kartawijaya, Ananda Angel, Pendeta Novita, juga rekan-rekan pendeta GKI, beberapa hamba-Mu yang terpapar COVID. Bagi mereka semua kami berdoa. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan keberadaan setiap kami dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Kami teringat juga pada hamba-Mu Pendeta Stira dengan penyelesaian studi yang dilakukannya. Kiranya Tuhan yang Engkau yang beri kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, sehingga Pendeta Stira bisa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Demikian juga kami serahkan Debbie dan kedua anak terkasih Gio dan Sophie ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami memohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu penutup dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Kita menyanyikannya bersama dengan kaum muda dari Ignite GKI.
lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Demikian perjumpaan dan persekutuan kita dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat terus melakukan apa yang baik dan benar, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah anugerahkan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.